Ini Al-Fakir akan cerita sedikit tentang Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Imam Abul Hasan Asyadzili, beliau belajar itu dari kecil. Setelah itu pindah ke Tunis. Di Tunis juga belajar. Konon pindah ke Tunis itu usianya antara 10 sampai 15 tahun. Dan itu sudah mendalami ilmu di Tunis. Setelah itu di Tunis beliau belajar sampai dalam. Dan suatu ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi beliau. Itu istilahnya bagi orang para ulama adalah futuh. Futuh itu terbuka hatinya. Hatinya itu terbuka. Maka di sini setiap disiplin ilmu itu ada guru yang bisa membukakannya. Biasanya kita kadang ketemu seorang guru sekali, dua kali, tiba-tiba kok langsung paham ya gitu. Setelah itu kita enak memahami ilmu itu gitu. Maka itu namanya guru yang bisa membukakan pintu pemahaman kita dalam ilmu itu, menjelaskan gitu. Menjelaskan. Nah setelah itu beliau mendengar suara. Suaranya mengatakan, wahai Abul Hasan Asyadzili, kamu tidak akan mendapatkan, dibukakan pemahaman ilmu bagimu sebelum kamu merasa bahwa Allah tidaklah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya selain kepadamu. Akhirnya beliau bertanya lagi, bagaimana bisa? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kenikmatan kepada para nabi dan rasulnya, terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dijawab lagi, maksudnya adalah sebelum kamu menjadi orang yang paling bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Diberikan nikmat Allah kepadamu. Ini nanti akan dibahas kesyukuran itu. Kesyukuran itu. Contohnya apa? Akhirnya Imam Abul Hasan Asyadzili mencari guru kemana-mana. Sampai kemudian beliau mencari guru itu pindah dari Tunis pindah ke Irak. Mencari guru yang alim sekali, yang sudah selesai urusan dunia dan akhirat. Akhirnya bertemu dengan seorang guru di sana mengatakan, pimpinan para ulama sekarang itu ada di daerahmu, tempat kamu lahir. Di mana itu? Di tempat lahirnya Sayyid Muhammad ini, yaitu di daerah namanya Humaroh. Pimpinan para ulama ketika itu ada di daerahmu. Akhirnya beliau balik lagi. Jadi mencari ilmu kemana-mana, ternyata pimpinan ulamanya ada di tetangganya sendiri. Dicari akhirnya ketemu dengan siapa? Namanya Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish. Abdus Salam Ibnu Mashish, beliau menulis solawat, menggubah solawat. Solawatnya namanya solawat Mashishiyah ya, solawat Mashishiyah. Bagaimana pertemuan beliau dengan Abdus Salam Ibnu Mashish? Beliau sebelum bertemu dengan Abdus Salam Ibnu Mashish, beliau mandi dulu. Nah, ini banyak disalah artikan. Kenapa kok harus ketemu guru itu harus mandi dulu gitu kan? Ini ada di beberapa tarekat tasawuf itu cara seperti itu. Maksud dari mandinya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili itu adalah mandi dari seluruh apa yang beliau miliki, ilmu yang beliau pelajari, baik itu ilmu lahir ataupun ilmu batin yang telah beliau pelajari. Jadi seluruh yang beliau pernah pelajari dibuang sebersih-bersihnya. Kalau istilah kita itu ngosongkan cangkir yang kita miliki. Jadi ilmu yang beliau pelajari selama bertahun-tahun itu dikosongkan. Untuk apa? Untuk belajar kepada guru dari nol. Beliau merasa tidak memiliki apapun. Artinya ilmu yang beliau pelajari itu semuanya dari Allah. Beliau tidak memiliki apa-apa. Kemudian setelah itu beliau datang ke Abdus Salam Ibnu Mashish. Abdus Salam Ibnu Mashish banyak ceritanya, panjang. Intinya beliau belajar itu kepada beliau tidak lebih dari 3 sampai 7 hari.
belajar kepada Abdus Salam ibnu Masis, sampai kemudian beliau disuruh pergi oleh beliau, pergi kamu ke Mesir, ke Alexandria, kemudian pindah ke Kairo. Di sana menjadi guru ulama-ulama besar. Apa hikmah dari kisah tadi? Berapa banyak Al-Fakir tahun 2010 pulang dari Mesir setelah belajar 5 tahun. Background saya Muhammadiyah dari kecil, sampai sekarang juga masih anggota Muhammadiyah. Setelah itu balik ke kampung. Formasi terawih kami di sana itu 4-4-3. Karena saya belajar Syafi'i di Mesir, saya nggak mau. Saya mau rubah jadi 2-2-2-2-2+1. Waktu di Daulat jadi imam, saya sampaikan, saya nggak mau jadi imam kecuali terawihnya diganti formasinya 2-2-2. Di hati saya itu saya tidak ingin bukan ingin menyampaikan ilmu Allah yang saya pelajari di Mesir, bukan. Tapi saya ingin menantang siapa di antara kalian ini yang bisa mendebat saya. Tapi nggak ada yang debat. Di belakang ngomongin. Dan itu kapan selesainya? Selesainya tahun kemarin, Idul Fitri kemarin. Saya minta maaf kepada mereka di mimbar bahwa saya telah sombong, bahwa yang ingin saya sampaikan itu bukan ilmu Allah, tapi saya ingin menunjukkan saya sudah belajar apa. Siapa yang bisa mendebat saya? Jadi ilmu Allah yang dititipkan kepada saya, itu yang ingin saya sampaikan adalah apa hasil belajar saya, bukan titipan. Jadi ini kesombongan. Maka kalau sudah sombong, ilmu Allah yang ingin kita sampaikan itu nggak akan sampai. Maka berapa banyak yang duduk di sini itu ingin menunjukkan, ini loh ilmuku, ini loh yang saya pelajari, ini loh yang saya ambil dari guru, ini loh ini dari kitab ini. Tapi tidak ingin menyampaikan ilmu Allah yang dititipkan kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Yang duduk di depan juga demikian. Ini anak kapan ini yang belajar? Saya lebih mengerti, pengalaman saya lebih banyak, saya lebih ini, lebih itu, ini, saya lebih mengerti, saya lebih tahu, saya lebih ini. Maka ilmu Allah ini bisa sampai ke dalam hati kita kalau yang duduk di sini ikhlas, yang duduk di sana juga ikhlas. Kita lepas semuanya. Itu adalah pelajaran dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Berapa banyak di antara kita kalau ada yang menjelaskan di depan tidak sesuai dengan pemahaman kita, Ustadz ini saya tinggal lah, saya nggak cocok dengan dia. Pernah nggak kita mencoba sekali saja duduk di majelisnya orang yang itu pemahamannya beda dengan kita dan kita tulus ingin belajar? Sekalipun itu menyimpang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar. Kalau kita sudah punya basic itu, dasar yang kuat, Allah mustahil Allah akan menyesatkan kita. Allah akan menunjukkan kita kepada guru yang sama-sama tulus untuk mengajarkan ilmunya.